Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Widyatnyani dengan NIM 2511011098 dari program studi S1 Bimbingan dan Konseling, kelas B semester 2, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah statistika. Dalam presentasi ini, saya akan membahas dua soal pengujian statistika, yaitu uji C kuadrat 2x3 dan uji T1 sampel. Pada soal pertama, digunakan metode uji C kuadrat 2x3. Uji C kuadrat merupakan salah satu teknik analisis statistika yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel kategori. Dalam pengujian ini, variabel yang diuji adalah jenis kelamin sebagai variabel pertama dan kategori kedisiplinan belajar siswa sebagai variabel kedua. Sebelum melakukan perhitungan, terlebih dahulu ditentukan hipotesis penelitian. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Berdasarkan tabel frekuensi observasi, jumlah keseluruhan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 siswa. Data tersebut terdiri dari kelompok laki-laki yang berjumlah 42 siswa dan kelompok perempuan sebanyak 42 siswa. Nah, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat kedisiplinan belajar, yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Setelah memperoleh frekuensi observasi atau FO, langkah berikutnya yaitu menentukan frekuensi harapan atau FE. Frekuensi harapan merupakan nilai yang diperkirakan muncul apabila tidak terdapat hubungan antara kedua variabel yang diuji. Perhitungan frekuensi harapan dilakukan dengan menggunakan jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah keseluruhan data. Rumus yang digunakan yaitu FE, tanda kurung, jumlah baris dikali jumlah kolom, per jumlah keseluruhan. Nah, nilai frekuensi harapan yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk perhitungan C kuadrat. Setelah mendapatkan nilai frekuensi harapan, tahap berikutnya adalah menghitung kontribusi setiap sel. Kontribusi setiap sel dihitung menggunakan rumus C kuadrat, yaitu X kuadrat sama dengan sigma kurung buka FO dikurang FE kurung tutup pangkat 2 per FE. Perhitungan dilakukan pada seluruh kategori, yaitu kelompok laki-laki dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi, serta kelompok perempuan dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Setelah memperoleh nilai frekuensi harapan atau FE, lakukan selanjutnya yaitu menghitung nilai C kuadrat hitung atau X kuadrat hitung. Nilai C kuadrat hitung diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kontribusi dari setiap sel menggunakan rumus X kuadrat sigma kurung buka FO dikurang FE kurung tutup kuadrat per F. Langkah berikutnya adalah menentukan derajat bebas atau dB. Rumus yang digunakan yaitu dB sama dengan B dikurang 1, K dikurang 1, yang dimana B menunjukkan jumlah baris dan K menunjukkan jumlah kolom. Lalu, berdasarkan perhitungan, dB sama dengan 2 dikurang 1, 3 dikurang 1, dan mendapatkan hasil dB sama dengan 1 kali 2, dan hasil akhirnya yaitu 2. Nah, setelah mendapatkan nilai derajat bebas, selanjutnya menentukan nilai C kuadrat tabel dengan taraf
signifikasi atau alfa sebesar 0,05 dan derajat bebas 2 dan diperoleh nilai C kuadrat tabel sebesar 5,991. Lalu berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai C kuadrat hitung sebesar 1,958. Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai C kuadrat tabel yaitu 5,991. Karena nilai C kuadrat hitungannya lebih kecil dibandingkan C kuadrat tabel, jadi 1,958 lebih kecil dari 5,991. Maka keputusan yang diambil adalah H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar siswa. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan peningkatan kedisiplinan belajar dapat diberikan secara merata kepada seluruh siswa tanpa membedakan jenis kelamin. Selanjutnya, masuk pada pembahasan kedua, yaitu uji T1 sampel. Uji T1 sampel digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata suatu sampel memiliki perbedaan yang signifikan dengan nilai standar atau nilai perbandingan tertentu. Pada pengujian ini, yang ingin diketahui adalah apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dengan standar sekolah yaitu sebesar 75. Hipotesis yang digunakan yaitu 75. Yang artinya rata-rata skor kepercayaan diri siswa sama dengan standar sekolah. Sedangkan H1 dibagi mu tidak sama dengan 75, yang artinya rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dengan standar sekolah. Nah, pada uji T1 sampel ini digunakan data skor kepercayaan diri dari siswa yaitu 12. Data yang diperoleh yaitu 82, 79, 85, 78, 81, 84, 80, 77, 83, 79, 86, dan 82. Data tersebut kemudian disusun ke dalam tabel bantuan. Tabel bantuan ini digunakan untuk mempermudah proses perhitungan, seperti mencari jumlah data, rata-rata sampel, simpang baku, serta nilai yang diperlukan dalam pengujian statistik. Setelah data skor kepercayaan diri dari 12 siswa diperoleh, langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan statistik untuk menguji hipotesis. Langkah pertama adalah mencari nilai rata-rata sampel. Berdasarkan hasil perhitungan data, diperoleh nilai rata-rata sampel atau min sebesar 81,333. Yang kemudian nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara umum skor kepercayaan diri siswa berada pada nilai 81,333. Nah, selanjutnya akan dilakukan perhitungan simpang baku. Simpang baku ini digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data atau seberapa jauh penyimpangan setiap nilai dari rata-rata sampel. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai simpang baku yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam perhitungan uji T. Lalu, kemudian menentukan nilai hipotesis. Pada pengujian ini, nilai yang menjadi pembanding adalah standar sekolah, yaitu mu sama dengan 75. Yang artinya, pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda secara signifikan dari nilai standar 75. Setelah memperoleh nilai rata-rata sampel, simpang baku, dan nilai hipotesis, langkah terakhir adalah menghitung statistik uji T. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji T,
diperoleh nilai T hitung yaitu 7,733. Yang kemudian nilai T hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai T tabel untuk menentukan apakah keputusan akhir penguji hipotesis itu. Selanjutnya menentukan derajat bebas. Rumus yang digunakan yaitu N dikurang 1. Karena jumlah sampel sebanyak 20 siswa, maka N-nya diganti dengan 12, yang mendapatkan hasil 11. Nah, dengan taraf signifikan sebesar 0,05 dan derajat bebas 11, diperoleh nilai T tabel sebesar 2,201. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai T hitung sebesar 7,733. Yang kemudian dilakukan perbandingan 7,733 lebih besar dari 2,201. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka keputusan yang diambil adalah H0 ditolak. Berdasarkan hasil uji T1 sampel, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa dengan standar sekolah sebesar 75. Rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok yaitu sebesar 81,333. Yang kemudian nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan standar yang telah ditentukan sekolah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri siswa berada dalam kategori baik. Dengan demikian, layanan konseling kelompok yang diberikan dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan siswa. Demikian pemaparan hasil UAS statistika yang telah saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat berbagai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik kata maupun sikap yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan salam penutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.